Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku Rahman Fatima dari kelas 3 di Tradisi dan Informasi Pasokan Unjika. Di sini aku bakal nge-review atau nge-analisis tentang software ataupun layanan digital terkait perpajakan. Nah, sebelum itu kita kenal dulu nih sama apa sih pajak itu? Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada pemerintah secara terutang oleh seseorang atau badan yang sifatnya memaksa. Jadi, baik itu individu ataupun perseorangan, ataupun badan usaha, ataupun apapun itu, wajib untuk berkontribusi kepada pemerintah melalui pajak ini ya teman-teman. Mau nggak mau, siapapun itu pasti bakal punya pajak ya. Selanjutnya ada jenis-jenis dari pajak itu sendiri. Yang pertama itu berdasarkan lokasi atau instansi pemungutannya. Yang pertama itu ada pajak negara, contohnya itu seperti PPN atau pajak pertambahan nilai, terus pajak penghasilan atau PPH, terus pajak bumi dan bangunan, PBB, bea materai, dan lainnya. Lalu ada pajak daerah, contohnya itu seperti pajak hotel, pajak kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada jenis pajak berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu ada pajak langsung, contohnya itu pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak penghasilan, dan pajak kendaraan bermotor. Lalu ada pajak tidak langsung, contohnya itu seperti PPN, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Lalu selanjutnya ada berdasarkan objek dan subjek pajaknya. Yang pertama itu ada pajak subjektif, contohnya itu seperti pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Lalu ada pajak objektif, contohnya itu seperti bea masuk, pajak import, dan pajak penjualan barang mewah. Nah, terus gimana sih cara kita membayar pajak itu? Nah, cara membayar pajak di Indonesia yang pertama itu kita harus membuat kode billingnya dulu, bisa di digital online. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan kode billingnya itu, kita bisa langsung bayar nih, bisa via ATM atau mobile, ada internet banking. Terus bisa juga bayar langsung ke telebank atau kantor pos. Lalu lebih mudah lagi nih teman-teman, bisa lewat e-wallet seperti Dana, OVO, GoPay, bisa juga lewat e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Nah, selanjutnya di sini aku bakal mereview atau menganalisis salah satu software layanan dari perpajakan ini. Nah, salah satunya itu ada DJP Online. Nah, DJP Online itu adalah salah satu layanan digital perpajakan yang bisa diakses melalui internet nih teman-teman. Jadi kalian kan juga harus ke kantor pajaknya langsung atau ke mana gitu untuk mengurus soal perpajakan ini. Bisa melalui web DJP Online langsung. Nah, di sini teman-teman bisa cari ya, langsung klik di menu search-nya aja digital online. Nanti bakal muncul ini yang ini nanti kalian tinggal diklik aja. Nah, nanti tuh bakal ada muncul login ya teman-teman. Di sini yang udah punya NPWP atau udah daftar ke DJP ini boleh langsung login aja. Mungkin di sini aku bakal ke halaman utamanya dulu karena di sini aku belum punya NPWP ya. Nah, nanti itu kalian bakal masuk ke web dari si DJP online ini ya teman-teman. Di sini bisa dilihat banyak banget menu-menu ataupun pantulan-pantulan gitu ya yang ada di web ini. Nanti kalian bisa coba satu-satu. Di sini tuh aku bakal jelasin ada apa aja sih di DJP online ini. Nah, di sini tuh bisa dilihat di sini ada peraturan perpajakan saat ini. Ada banyak banget nih teman-teman. Kalau misalkan mau dibaca silahkan aja. Terus di sini ada info terkait perpajakan, terus ada artikel dan berita yang lain juga. Nah, terus di sini tuh ada fitur-fitur kayak layanan panduan layanan, survei pembaruan, informasi terkait Cortex, terus kalkulator pajak, saluran pengaduan, aplikasi penjual pajak, terus alamat kantor pajak terdekat, terus ada kurs pajak juga. Nah, di sini aku bakal coba satu-satu ya teman-teman. Di sini ada panduan layanan wajib pajak.
bisa diklik aja langsung. Iya teman-teman. Nah di layanan ini tuh kayak bakal dikasih tahu apa aja sih step ataupun cara-cara atau panduan dalam misalkan beregistrasi, laporan SPT, pembayaran pajaknya itu gimana, terus layanan administrasinya juga. Nah di sini kita bakal coba satu-satu layanan digital dari DJT ini. Pertama tuh registrasi. Nah mulai dari pendaftaran NPWP, pengukuhan penguasaan pajak, pendaftaran objek PDB dan lain-lain. Nah tinggal diklik aja di sini. Nah, di sini kalian bakal ada kategori-kategori ya. Misalkan kalian tuh di sini mau pendaftaran wajib pajak orang pribadi dan warisan belum terbagi. Nah, di sini tuh ada kayak panduan-panduan gitu ya. Kalau misalkan kalian mau daftar wajib pajak orang pribadi dan warisan belum terbagi, di sini tuh ada informasinya, terus persyaratannya itu apa, terus ada prosedur dan alur dari modelnya kayak gimana. Nah di sini nanti kalian bakal diarahin ke buku manual korteksnya ya teman-teman. Ini kita skip aja. Nah mungkin kita langsung masuk aja ke pelaporan SPT ini. Nah di sini tuh ada pembuatan SPT dari gimana, SPT masa, tahunan, jabatan sederhana dan lain-lain. Nah boleh di sini kita klik aja, terus lapor pajak. Nah di sini ada deskripsi singkatnya gitu, terus ada pelaporan pajak untuk masa sebelum 2024 atau sebelumnya, terus ada 2025 dan setelahnya. Nah di sini, nah di sini tuh kayak ada uh, ini ya, kayak penyampaiannya nanti bisa dipilih aja dari kalian masing-masing, bisa dilihat ya. Selanjutnya itu ada pembayaran pajaknya. Nah, meliputi apa? Meliputi pembuatan kode billingnya, pemindah bukuan, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, undangan bunga, DPP, KDAN, dan lainnya. Ini bisa dilihat di sini. Pembayaran di sini sama kayak sebelumnya, itu ada pembayaran pajak di tahun 2024 sampai sebelumnya atau 2025 dan seterusnya. Jadi kita coba di 2024 dan sebelumnya. Nah di sini tuh kita misalkan mau pembayaran pajak nih, kita klik di sini. Nah nanti tuh bakal dilanjutkan ke menu yang tadi nih teman-teman. Kalau misalkan emang mau bayar pajak, bisa tinggal login terus masukin kata sandi aja. Nah, nah selanjutnya itu ada layanan administrasi nih teman-teman. Ini itu meliputi layanan administrasi, keberatan dan non keberatan dan lain-lain. Ini di sini bakal dilanjut ke fitur yang selanjutnya nih teman-teman. Di sini tuh ada survei pembaruan. Survei pembaruan itu apa sih? Nah survei pembaruan tuh kayak survei intinya mereka tuh kayak memberikan, mereka tuh mau feedback dari pengguna digital online ini supaya ini tuh atau dari digital online ini tuh bisa terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dari si penggunanya. Di sini kalau misalkan emang mau memberikan feedback, boleh diisi aja teman-teman seperti itu ya sampai akhir dan submit. Terus di sini tuh ada informasi korteks DJT, terus ada kalkulator pajak juga yang menghitung kira-kira pajak kita berapa sih gitu. Nah coba ya misalkan jenis pemotongannya itu kepala 21 bulanan, terus kode objek pajak nanti kita sebenarnya tetap, terus kita tuh nah untuk skema perhitungannya itu pakai beras, di mana pajaknya itu dibayar sendiri oleh si pegawai ini.
misalkan ternyata berpenghasilan 7 juta, nah, 7 juta, terus kata-katanya no, atau kita tuh nggak punya tanggungan sama sekali ya. Kalau nggak punya tanggungan sama sekali berarti setahunnya itu 54 juta, kalau minimalnya kita 54 juta kalau misalkan mau dikali saja. Di sini kita masukin kode keamanan ya, terus gitu. Nah di sini bakal muncul 7 juta tarif ini segini, terus pecahannya itu 87.500. Nah di sini tuh kita dikurangin aja nih 7 juta dikurangi 87.500, itu kan hasilnya itu 6.912.500, yang dimana 6.912.500 ini uang yang bakal diterima sama si pegawainya ini. Nah kalau misalkan punya tukang skema perhitungan boros berarti yang didapatin si pegawainya itu tetap 7 juta. Dan next ke fitur selanjutnya, di sini tuh ada saluran pengaduan. Jadi kalian bisa menyampaikan ya, di sini kalian bisa melakukan pengaduan, ada nomornya, terus ada dari emailnya, Twitter, website, dan yang lainnya. Selanjutnya di sini ada fitur aplikasi pengin pajak. Nah di sini tuh kalau misalkan kita mau ke kantor pajaknya langsung ngurus terkait perpajakan, kita tuh bisa nih mengambil tiket antrian terlebih dahulu melalui digital. Kayak apa? Kayak di sana tuh kita nggak ngantri dan nggak langsung gitu ya, jadi bisa ngambil tiket antrian terlebih dahulu dan datang 10 menit sebelum waktu kedatangan yang telah kita tentukan. Selanjutnya di sini juga ada alamat dari kantor pajak maritim. Jadi kalau misalkan ada yang lupa ataupun belum tahu kantor pajak di wilayahnya masing-masing, bisa langsung dicek aja di www ini. Nah di sini kita coba cari yang di daerah Karawang. Nah di sini ada nih mulai dari nama unitnya, dari alamatnya, bahkan ada jenisnya, terus ada nomor teleponnya, kode posnya, terus kantor wilayahnya juga ada. Selanjutnya coba kita lihat wilayah administrasi unit kerjanya. Nah kita cari aja. Nah di sini bakal muncul nama kantor yang sekarang itu, ada alamatnya, lokasinya itu di Karawang, terus kayak cakupan unit wilayahnya itu ada di mana aja. Nah selanjutnya di sini fitur yang terakhir itu ada kurs pajak. Apa sih kurs pajak itu? Nah kurs pajak itu adalah nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah yang ditetapkan khusus untuk kepentingan perpajakan. Terus misalkan contoh dolar Amerika itu 1 rupiah nilai 1 dolar itu nilainya 16.289 rupiah, yang dimana ini tuh tukar mata uang ini atau kurs pajak ini berlaku sampai dengan besok nih. Jadi besok tuh bakal berubah di tanggal 2 September 3 September tuh bakal berubah dan gak seperti ini lagi kurs pajaknya teman-teman. Nah terus kalau misalkan satu dolar Australia nilainya itu 10.518 yang 5 rupiah. Nah kurs pajak ini dipakai kalau apa sih? Nah, kurs pajak ini dipakai kalau misalkan ada perusahaan yang mau impor dari luar negeri ke dalam negeri. Terus juga kalau misalkan ada transaksi menghitung PPh 21, 22, 23 atau PPN yang ada transaksi alasnya,
Terus kalau misalkan menerima pendapatan dalam mata uang asing, nah itu tuh pasti bakal kena terus pajaknya teman-teman. Nah, mungkin cuman segitu aja ya fitur-fitur yang ada di DJP online ini. Nah, mungkin sekian review ataupun analisis fitur-fitur dari DJP online atau software layanan digital yang ada di layanan digital perpajakan yang ada di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Dan kalau misalkan ada tambahan ataupun koreksi di kolom komentar aja ya teman-teman. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.